Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma penjadwalan, khususnya yaitu Short Job First. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliyah Alifi dengan NIM 2205 1214064 dari Prodi Sistem Informasi B 2022 jurusan Teknik Informatika. Baiklah, topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu penjelasan singkat algoritma penjadwalan, pengertian algoritma Short Job First, penjabaran algoritma Shortest Job First, Gantt chart algoritma SJF, dan contoh implementasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu algoritma penjadwalan. Dalam sistem operasi dikenal istilah multiprogramming yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle atau waktu menganggur. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan proses-proses yang ada pada sistem. Untuk sistem yang hanya menggunakan prosesor tunggal atau uniprosesor, hanya ada satu proses yang dapat berjalan di setiap waktunya. Jika ada proses lebih dari satu, maka proses yang lain harus menunggu sampai CPU bebas dan siap untuk dijadwalkan kembali. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan pada suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Bagian algoritma SJF. Yang pertama ada preemptive. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang diprioritaskan lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga Short Remaining Times First Scheduling. Yang kedua ada non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinstruksi. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time atau waktu pengerjaan yang lebih kecil. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan SJF. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya yaitu paling optimal karena algoritma ini memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Dan kekurangannya adalah susahnya untuk memprediksi burst time atau lama eksekusi proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Dan proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang burst time-nya yang lebih kecil. Nah, berikut adalah contoh studi kasus untuk non-preemptive terlebih dahulu. Ada 4 buah proses yang berurutan yaitu P1 dengan arrival time 0 milisecond dan burst time 7 milisecond, P2 dengan arrival time pada 2 milisecond dan burst time 4 milisecond, P3 dengan arrival time 4 milisecond dan burst time 1 milisecond, serta P4 dengan arrival time 5 milisecond dan burst time 4 milisecond.
Nah, kita akan coba selesaikan dengan strategi non-preemptif terlebih dahulu. Untuk proses penjadwalan non-preemptif ini berarti proses yang sedang dieksekusi itu tidak dapat diinterupsi oleh yang lainnya. Jadi, ketika ada satu proses, misal P1, maka dia akan menyelesaikan sampai waktu eksekusinya selesai, yaitu 7 milisecond. Jadi sebenarnya dalam algoritma short job first ini, yang dieksekusi adalah yang paling singkat. Tetapi, kita harus lihat dahulu, di antrian pada saat ini itu sudah ada proses apa saja. Jadi saat melihat kasus ini, kita tetap harus lihat sudah ada proses apa saja dan waktu datangnya terlebih dahulu. Kita lihat saja waktu datangnya ke 0 proses apa saja, apakah sudah ada, dan ternyata pada proses ke 0, yang sudah datang adalah proses P1. Padahal, jika dilihat pada tabel yang paling singkat adalah proses P3. Tapi ternyata proses P3 itu datang pada proses ke-4 milisecond. Jadi, waktu ke 0 dia tidak atau belum datang. Nah, berarti yang akan dieksekusi terlebih dahulu, mau tidak mau adalah P1. Jika dieksekusi dari 0, maka sampai dengan 7 milisecond. Karena sifatnya non-preemptif, jadi dia akan dieksekusi sampai selesai. Nah, sekarang kita cek pada milisecond ke-7, yang sudah ada dalam antrian, sudah proses apa lagi nih? Nah, ternyata P2, P3, dan P4 semua sudah ada dalam antrian. Karena P2 datang di waktu kedua, P3 datang di waktu keempat, dan P4 datang di waktu kelima. Jadi pada milisecond ke-7, ketiga proses ini sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat waktu eksekusinya. Ternyata yang paling singkat lama waktu eksekusinya adalah P3, yaitu 1 milisecond. Ya, jadi, setelah proses P1 dieksekusi, maka proses P3 yang akan dieksekusi. Jika dimulai eksekusi pada waktu ke-7, maka akan selesai pada waktu ke-8. Setelah P3 ada proses P2 dan P4 yang tersisa. Kita lihat waktu eksekusinya, ternyata keduanya memiliki waktu eksekusi yang sama. Kalau begini, maka kembali pada strategi FIFO, di mana yang lebih dulu datang, maka akan lebih dulu dieksekusi. P2 datang di waktu kedua, P4 datang di waktu kelima. Jadi, yang akan kita ambil untuk dieksekusi terlebih dahulu adalah P2, dan lamanya eksekusi P2 adalah 2 milisecond. Berarti jika dimulai dari 8 milisecond, maka akan selesai pada milisecond ke-12. Dan yang terakhir adalah P4. Lama waktu eksekusinya adalah 4 milisecond, dan dimulai pada 12 milisecond sampai ke 16 milisecond. Nah, untuk menghindari kesalahan dari pembuatan Gantt chart, kita bisa melihat waktu seluruh eksekusinya di milisecond keberapa dibandingkan dengan total seluruh waktu eksekusinya. Di sini adalah 7 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4, yaitu 16. Jadi, sama ya dengan waktu selesai dan seluruh prosesnya. Kalau ada perbedaan kemungkinan, ada yang salah di dalam pembuatan Gantt chart, atau mungkin kita salah menjumlahkannya.
Nah, setelah selesai mengamati bagan, yang kita cari adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time dan rata-rata waktu penyelesaian atau turnaround time-nya. Kita hitung dulu waiting time-nya untuk masing-masing proses. Ada proses P1, P2, P3, dan P4. Untuk menghitung waiting time, itu didapat dari waktu selesai eksekusi proses, dikurang dengan waktu datang dan dikurang lama eksekusi. Berarti P1 adalah selesai pada milisecond yang ketujuh, dikurang waktu datang adalah 0, dan lama eksekusinya adalah 7. Berarti waktu tunggu dari proses ini adalah 0. Kemudian P2. P2 itu selesai pada waktu ke-12 dan datang di waktu kedua, dan lama eksekusinya adalah 4. Jadi waktu tunggunya adalah 6. P3 selesai pada waktu ke-8, waktu datangnya adalah 4, dan waktu eksekusinya adalah 1. Jadi waktu tunggunya adalah 3. Lalu yang terakhir adalah P4, waktu selesainya 16, waktu datangnya adalah 5, dan lama eksekusinya adalah 4. Jadi waktu tunggu dari proses P4 adalah 7. Nah, sekarang kita hitung rata-rata atau average waiting time dari keempat proses tersebut. Average waiting time ini didapat dari menjumlahkan waktu tunggu dari keempat proses dibagi dengan semua prosesnya, yaitu 0, ditambah 6, ditambah 3, ditambah 7, dan dibagi jumlah prosesnya, yaitu 4. Sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 milisecond. Ini adalah rata-rata waktu tunggunya. Sekarang untuk turnaround time-nya. Turnaround time didapat dari waktu tunggu ditambah dengan lama waktu eksekusi atau burst time. Di sini kita sudah mendapatkan waktu tunggunya. Kita juga perlu hati-hati untuk menghitung ini karena jika terjadi kesalahan di sini, akan terjadi kesalahan juga saat menghitung turnaround time-nya. P1 waktu tunggunya adalah 0 ditambah lama waktu eksekusinya 7 sama dengan 7. P2 waktu tunggunya 6 ditambah lama waktu eksekusinya 4 sama dengan 10. Lalu P3 waktu tunggunya 3 ditambah lama eksekusinya 1 jadi 4. P4 waktu tunggunya 7 ditambah lama eksekusinya 4 jadi 11. Jadi rata-rata waktu penyelesaian atau average turnaround time-nya, kita jumlahkan turnaround time-nya yaitu 7 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 11, lalu dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 4 sama dengan 32 dibagi 4, yaitu 8 milisecond. Ini untuk non-preemptive. Nah, untuk yang preemptifnya, kita juga akan mencoba dengan kasus yang sama. Untuk yang preemptif ini, ketika ada proses yang sedang berjalan, proses tersebut bisa diinterupsi oleh proses yang lainnya. Karena yang dilihat itu adalah waktu tunggunya dulu. Di waktu yang ke-0, yang sudah ada proses apa? Yang baru ada pada proses P1 karena baru dia yang datang pada waktu ke-0. Pertama, P1 dieksekusi terlebih dahulu. Tetapi karena dia sifatnya preemptif, belum tentu P1 ini dieksekusi sampai selesai.
sampai dengan milisecond ke-7. Kita harus cek terus ketika ada proses lain yang datang. Dan ternyata pada waktu kedua datang proses P2. Pada waktu kedua datang proses P2. Berarti proses P1 yang sedang dieksekusi ini akan diinterupsi terlebih dahulu. Dia selesai dahulu sampai waktu milisecond kedua, baru dilanjutkan dengan P2. Nah, tapi P2 ini juga belum tentu dieksekusi sampai selesai. Karena ternyata di milisecond yang keempat datang proses ketiga. Jadi milisecond keempat ini P3 sudah berjalan. Berapa lama? Dari milisecond yang kedua sampai keempat berarti sudah berjalan selama 2 milisecond. Berarti lama eksekusi yang sebelumnya 4, sekarang tersisa 2. Kita bandingkan lagi sekarang proses yang sudah berjalan itu. Ada P1, P2, dan juga P3. Mana yang paling singkat waktu eksekusinya? Ternyata P1, yaitu 1 milisecond. Berarti P2 ini diinterupsi, jadi hanya berjalan 2 milisecond sampai milisecond keempat. Sekarang kita eksekusi P3. P3 itu lama waktu eksekusinya adalah 1. Berarti dia akan selesai di milisecond kelima. Selama dari milisecond keempat sampai kelima ini, tidak ada proses yang datang. Berarti P3 ini dieksekusi sampai selesai. Dan berarti habis. Ternyata di milisecond kelima, datanglah proses keempat. Berarti pada waktu kelima ini ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. P1 dengan sisa waktu lama eksekusi 5, P2 dengan sisa lama waktu eksekusi 2, dan P4 dengan lama eksekusi 4. Dibandingkan mana yang lebih singkat, ternyata yang lebih singkat adalah proses P2. Karena sudah tidak ada lagi proses yang datang, jadi kita eksekusi proses P2 ini sampai selesai. Nah, sekarang sisa waktu eksekusi ini ada 2. Kalau kita mulai dari P5, maka kita akan selesai pada milisecond ke-7. P2 sudah habis. Nah, sekarang tinggal P1 dan P4. Mana yang lebih singkat? Yang paling singkat adalah proses P4, yaitu 4. Berarti, jika kita mulai dari milisecond ke-7, kita akan selesai pada milisecond ke-11. Dan sudah selesai, lalu tersisa P1, yang tersisa 5 milisecond. Lalu, mulai dari milisecond ke-11 sampai dengan milisecond ke-16. Nah, ini adalah bagan penjadwalan atau Gantt chart jika menggunakan algoritma SJF yang preemptif. Lalu kita cari waktu tunggu dan rata-rata waktu penyelesaiannya. Waktu tunggu dari masing-masing proses. Nah, waktu tunggu ini didapat dari waktu selesai eksekusi dikurang lama waktu eksekusi. P1 ini selesai pada waktu keberapa? Nah, karena pada strategi yang preemptif ini, ada kemungkinan proses itu akan terbagi-bagi. Jadi, waktu penyelesaiannya kita lihat pada yang paling akhir. P1 di sini ada 2,
ada yang paling depan dan paling belakang. Nah, berarti kita lihat yang paling akhir atau paling belakang. Berapa waktu penyelesaiannya? Pada P1 itu selesai di waktu ke-16, dikurang waktu datangnya 0, dan lama eksekusinya adalah 7. Berarti waktu tunggu dari proses P1 adalah 9. Kemudian P2, dipilih yang paling kanan ya. Selesai pada milisecond ke-7, dikurang waktu datangnya adalah 2, dan waktu eksekusinya adalah 4, berarti waktu tunggunya adalah 1. Kemudian P3 selesai pada waktu ke-5, dikurang waktu datangnya 4, dan lama eksekusinya 1, berarti waktu tunggunya adalah 0. Yang terakhir adalah P4. P4 terakhir selesai pada waktu ke-11, dan datang pada waktu ke-5, lama eksekusinya adalah 4. Jadi, lama tunggunya adalah 2. Kita hitung rata-ratanya atau average waiting time-nya, dijumlahkan semua waktu tunggu lalu dibagi dengan jumlah proses. 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 3 milisecond. Satu lagi adalah turnaround time-nya. Pada P1, waktu tunggunya adalah 9 ditambah lama waktu eksekusinya adalah 7, berarti 16. P2, waktu tunggunya 1, lama eksekusinya 4, jadi 5. P3, selesai pada waktu ke-5, P3 selesai pada waktu ke-0, ditambah 1 sama dengan 1. Dan P4, waktu tunggunya 2, lama eksekusinya 4, jadi 6. Nah, rata-rata penyelesaian atau average turnaround time-nya yaitu dijumlahkan semua bagian dan dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 16 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 6 dibagi 4, yaitu 28 dibagi 4 sama dengan 7 milisecond. Jadi, kalau dibandingkan di sini yang paling baik itu adalah strategi yang preemptif. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping ini adalah salah satu contoh dari shortest job first, yang artinya pekerjaan yang lebih senang atau lebih mudah yang dilakukan terlebih dahulu, setelah selesai yang mudah baru dikerjakan yang sulit. Gambar di samping ini adalah ilustrasi dari kegiatan ujian nasional. Di dalam mengerjakan soal, kita sering mendengarkan guru atau pengawas mengatakan, kerjakan soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu. Nah, itulah kira-kira bahasanya. Dari kalimat di samping kita dapat menganalisa bahwa pengisian jawaban di ujian nasional adalah salah satu dari penerapan shortest job first. Nah, sekian penjelasan materi algoritma penjadwalan shortest job first dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.